wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Citra Ayu Rahmawati dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di Indonesia yang masih belum merata. Menurut data yang saya kutip dari tribunnews.com, Indonesia merupakan negara yang berpendidikan. Namun, pada saat ini pendidikan di Indonesia masih belum merata di seluruh negeri. Inilah yang menjadi perbincangan hangat bagi para pemerintah untuk memberantas masalah pendidikan di Indonesia. Dari sekian banyaknya faktor, kemiskinan merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kota dan di desa sangatlah berbeda. Salah satu contohnya yaitu pendidikan yang ada di kota, baik SD, SMP, maupun SMA, hampir di setiap sekolah sudah memiliki fasilitas yang memadai, seperti adanya lab komputer, ada lab bahasa, lab fisika, lab biologi, perpustakaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan fasilitas pendidikan yang ada di desa, ruang kelas saja tidak layak digunakan untuk pembelajaran. Salah satu contoh daerah di Indonesia yang pendidikannya masih tertinggal adalah Indonesia di bagian timur, seperti NTT, Maluku, Papua, dan sekitarnya. Di sana, tidak hanya sarana dan prasarana saja yang kurang memadai, namun tenaga pendidik atau guru di sana juga masih kurang, sehingga sekolah-sekolah di sana sangat membutuhkan guru yang kompeten dan ahli di bidangnya untuk mengajar. Banyak anak yang masih di bawah umur terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tidaklah pantas dan tidak sesuai dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Di usia mereka yang masih sangat belia, seharusnya pendidikan haruslah diutamakan dan diprioritaskan dibandingkan bekerja. Oleh karena itu, pemerintah harus memfokuskan pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari UNESCO pada tahun 2000 mengenai prioritas tentang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, yaitu mengenai komposisi peringkat pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala di Indonesia sangatlah rendah, bahkan setiap tahun sangat turun. Pendidikan memang salah satu penopang pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia sebagai meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Melihat kondisi yang nyata saat ini, pada umumnya biasanya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dibandingkan pendidikan yang ada di desa. Kemudian, pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia saat ini masih memandang perbedaan kelas dilihat dari segi biaya pendidikannya. Lembaga-lembaga pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, juga dibedakan tergantung biaya yang dikeluarkan oleh para wali murid. Hal inilah yang menjadi masalah bagi masyarakat yang memiliki ekonomi atau finansial yang rendah. Karena sebagian masyarakat Indonesia memiliki pola pikir bahwa pendidikan yang berkualitas pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal. Padahal, pendidikan merupakan hak asasi yang wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memudahkan agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan
bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu guna memperbaiki kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Dan yang kita rasakan saat ini adalah adanya ketertinggalan mutu pendidikan, baik pendidikan informal maupun pendidikan informal. Dan hasil ini dapat kita lihat ketika kita membandingkan pendidikan yang ada di Indonesia dan pendidikan yang ada di luar negeri. Salah satu contohnya yaitu pendidikan di negara Finlandia. Di Finlandia, anak yang belum genap usia 7 tahun tidak diperbolehkan mengikuti sekolah dasar. Sedangkan di Indonesia, anak-anak yang berumur 7 tahun, bahkan di bawah 7 tahun, sudah ada yang menempuh jenjang sekolah dasar, TK maupun PAUD, dan lain sebagainya. Dari segi psikologi, anak-anak yang belum matang untuk mengenyam pendidikan di sekolah dasar, anak-anak akan jenuh dan cenderung tidak optimal menerima pembelajaran dari para guru. Kemudian, guru-guru di Finlandia memiliki sistem penilaian khusus untuk menilai siswanya, yaitu tanpa menggunakan pekerjaan rumah ataupun ujian di setiap semester. Hanya ada satu ujian ketika para siswa sudah genap umur 16 tahun. Sedangkan di Indonesia, anak-anak di jenjang sekolah dasar sudah dibebani oleh ujian-ujian semester. Kemudian siswa di Finlandia dalam satu hari memiliki 75 menit untuk waktu istirahat. Sedangkan di Indonesia, para siswa hanya diberi waktu 15-30 menit dalam satu hari untuk istirahat. Dari perbandingan tersebut, hendaknya pemerintah lebih memfokuskan dan mengoptimalkan pendidikan di Indonesia dibandingkan bidang-bidang yang lainnya. Karena untuk mewujudkan tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.